Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Afnan Dimatika dari KKN PPM UGM Pakem Binangun, dan selamat datang di program penggunaan Google Workspace. Dan program ini akan dilaksanakan melalui video YouTube. Nah, pada video kali ini adalah video pertama dan akan dilanjutkan dengan video-video berikutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kenapa penting untuk mempelajari Google Workspace, dan saya juga akan menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari di video-video berikutnya. Yang pertama, kenapa harus bisa menggunakan Google Workspace? Yang kedua, bagaimana sih penggunaan Google Workspace untuk desa wisata? Yang berikutnya, apa itu Google Workspace dan fasilitas apa saja yang ada di dalamnya? Buku ini nanti akan saya share di YouTube dan akan saya update dengan panduan menggunakan playlist YouTube-nya. Yang pertama, kenapa harus bisa menggunakan Google Workspace? Dunia terus berkembang. Kemampuan untuk menggunakan sistem informasi menjadi sangat penting. Sebagai contoh, ketika kita sedang kuliah, pasti ada yang namanya web mahasiswa, di mana di situ nilai tersimpan, data-data di-input, dan sebagainya. Maka kemampuan untuk menggunakan sistem informasi ini sangat penting untuk kedepannya. Dan berikutnya, dengan Google Workspace banyak pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, tapi kita masih bisa berkoordinasi dengan mudah. Sebagai contoh akan saya jelaskan nanti. Dan penggunaan Google Workspace ini akan sangat berguna, terutama di kondisi pandemi COVID seperti saat ini. Nah, berikutnya bagaimana sih penggunaan Google Workspace untuk pengelolaan desa wisata? Bisa banget nih teman-teman, meski sebenarnya tidak harus untuk desa wisata, bisa juga untuk hal lainnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Form untuk mengumpulkan kritik dan saran dari para wisatawan. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan Google Drive untuk mengelola dokumen-dokumen penting agar tidak hilang. Misal, dokumen jumlah pengunjung, atau mungkin pencatatan keuangan dan sebagainya, kita simpan dalam Google Drive supaya tidak mudah hilang. Apabila kita hanya menggunakan komputer atau kita menggunakan flash disk yang di-share secara bersama-sama, itu akan jadi masalah. Misal, flash disknya hilang, atau flash disknya korup, atau mungkin ketika menggunakan komputer ternyata laptopnya rusak, dan sebagainya, data itu menjadi riskan, menjadi punya potensi untuk hilang dan tidak bisa dikembalikan. Apabila kita upload di Google Drive, karena dia ada di internet, maka akan mudah untuk dicari kembali. Dan berikutnya, kita juga dapat menggunakan Google Drive dan Google Meet untuk mengedit file secara bersama-sama tanpa harus bertemu. Nah, nanti akan ada panduan bagaimana cara menonton videonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Workspace. Google Workspace adalah fasilitas dari Google yang dapat memungkinkan penggunanya untuk melakukan kolaborasi, melakukan organisasi, dan meningkatkan produktivitas secara daring atau online. Fasilitas di dalamnya sebenarnya ada sangat banyak, mungkin sampai 20-an. Tapi di sini kita hanya akan bahas 8. Ada Gmail, Google Drive, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Form, dan Google Meet, serta Google Calendar. Nah, tapi bagaimana untuk menggunakan fasilitas ini, teman-teman harus punya akun terlebih dahulu. Akun ini sebenarnya sama dengan akun Gmail. Itu kalau teman-teman sudah memiliki email Gmail, maka harusnya sudah bisa langsung menggunakan. Tapi apabila email teman-teman mungkin masih Yahoo atau yang lainnya, maka saya rasa masih tidak bisa untuk menggunakan Google Drive ini, Google Workspace ini. Maka apabila belum memiliki akun Google, bisa membuat akun baru di link account.google.com/signup. Nanti akan muncul window seperti ini teman-teman. Tinggal diisi saja nama, kemudian mau username-nya apa. Misal saya beri nama saya adalah Ridwan Afnan. Username-nya apa, mungkin Ridwan Afnan juga @gmail.com. Masukkan password. Nah, kemudian buat akun. Teman-teman isi nomor HP teman-teman, isi TTL, nanti oke, setujui, nanti sudah akan mendapatkan email Google. Nah, dengan email Google ini semua fasilitas bisa kalian gunakan. Nah, yang pertama ada Gmail. Gmail ini adalah fasilitas surat elektronik yang dimiliki oleh Google. Ini tampilannya. Di sini ada kotak masuk. Nah, ini semua email yang masuk dilihat dari sini. Kalau mau membuat email baru bisa menggunakan Compose dan sebagainya, nanti akan kita jelaskan di video-video berikutnya. Dan berikutnya ada Google Drive.
Google Drive ini gunanya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting dan juga membagikannya dengan mudah. Dan juga akan dijelaskan lebih lanjut, ada Google Docs. Google Docs ini mirip seperti Microsoft Word, akan tetapi dia online dan bisa dikerjakan secara bersama-sama seperti itu. Nah, lanjut, ada Google Sheet. Ini seperti Microsoft Excel, persis dengan Microsoft Excel. Perbedaannya bisa dikerjakan secara online. Ada juga Google Slide yang penggunaannya persis dengan Microsoft PowerPoint. Ada juga Google Form yang nanti dengan Google Form ini kita bisa membuat pertanyaan dan membagikan pertanyaan tersebut secara online untuk diisi oleh orang-orang. Juga akan dibahas di pertemuan yang lainnya. Dan yang terakhir ada Google Meet. Google Meet ini bisa berguna untuk membuat meeting secara online. Ini juga akan kami bahas di pertemuan berikutnya. Terakhir ada Google Calendar. Google Calendar ini berguna dalam mengatur jadwal, baik untuk jadwal pribadi maupun jadwal dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita. Ini saya akan jelaskan juga lebih lanjut tentang Google Calendar ini. Demikian video pertama. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menjalani pelatihan ini di video-video berikutnya. Demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.